selamat pagi, siang, dan malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Jonathan Edward Salas de Freitas, dan sekarang saya akan memberikan sedikit tutorial untuk EcoStruxure Expert Basic. Jadi di sini sudah ada aplikasinya yang udah kebuka. Di sini ada 5 window, Properties, Config, Program, Display, sama Commissioning. Dan untuk hubungan antara EcoStruxure-nya sendiri sama Factory.io, kebanyakan yang kita pakai hanya 3 window ini saja. Jadi display dan commissioning itu nggak dipakai. Harusnya window pertama yang kalian buka adalah properties. Dan karena kita nggak menggunakan hardware aslinya dari PLC dari Schneider kalau di sini, jadi kita bisa inactivein keduanya aja. Kita klik apply di sini. Setelah itu, kita bisa langsung ke config. Untuk alat simulasi PLC yang kita pakai di sini, jadi kalau kita lihat di M221 logic controller-nya, ada banyak hardware yang kita bisa pakai. Tapi untuk yang kita pakai khusus ini adalah yang TM221CE16R. Jadi kita bisa langsung drag and drop aja. Ini kita replace. Jadi di sini kita bisa lihat device description-nya. Ada 9 digital input, ada 7 relay output, 2 analog input, dan seterusnya. Dah, jadi itu kita 2 window itu yang kita pakai, cuma lakukannya itu aja, properties, config. Nah, sebagian besar dari yang bakal kalian lakukan untuk programming PLC adanya di halaman programming. Jadi, mungkin yang kita lihat sekarang ada satu rang di dalam satu POU, gitu. Lalu di sini ada 2 window kecil, ada task sama ada tools. Nah, jadi mungkin pertama-tama yang kita bisa lakukan, di sini ada bagian kontak atau yang namanya input biasanya. Jadi ini itu adalah bagian input. Di sini adalah yang bagian output. Contohnya di sini ada bagian input dan di sini ada bagian output. Ini adalah kayak rangkaian paling simple di mana bentar. Misalnya kalau kita tentuin M0 terus di sini jadi M1, maka di sini nilai M1 output ini akan sama dengan M0. Soalnya di tengah-tengah ini nggak ada apa-apa. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita lakuin dulu, di sini ada di tools, ada banyak halaman, ada memory object, dan ada input sama output. Nah, aslinya kalau mau benar-benar programming PLC, yang kita program adalah digital output, digital input, analog output. Digital ya bernilai true or false, 0 atau 1, sedangkan analog itu ya analog gitu. Bisa float, bisa integer, dan seterusnya, dan seterusnya. Sedangkan, karena kita nggak menggunakan hardware, kita pakainya di Factory.io, kita itu cukup menggunakan memory bits atau word. Jadi bits sama aja, ya true or false, 0 atau 1. Sedangkan yang memory words, ya bisa angka, bisa kebanyakan sih integer gitu. Jadi ini buat words. Jadi mungkin agak beda, tapi gara-gara kita programnya pakai Factory.io, kita bisa pakai yang memory aja. Kita nggak perlu pakai yang input output. Nah, jadi balik lagi ke sini. Kalau kita lihat di memory object, di memory bits, udah kepake di sini ada M0 sama M1. Di sini kita juga bisa rename, misalnya di sini kita mau ganti namanya jadi input 1. Di sini kita ganti namanya jadi input 2. Oh, sorry, output 1 misalnya. Output 1. Kita apply. Nah, di sini kita udah ada. Oke. Di sini juga bisa dikasih komen, kayak misalnya input 1 ini, misalnya di Factory.io berhubungan sama tombol mulai gitu misalnya, jadi kalian bisa masukin komen juga di sini, atau kalian juga bisa masukin komen di sini. Jadi bisa dimasukin lewat dari rangnya langsung, atau menggunakan window di sini. Oke, jadi mungkin untuk startnya sendiri, ada 2 button yang harus kalian pencet. Yang pertama itu adalah Launch Simulator. Jadi setelah kalian launch simulator, kalian bakal dapat window kayak gini.
window-nya ini nggak usah diapa-apain. Ini tuh kayak tanda kalau kalian udah nge-run aja. Tetapi setelah kalian dapat window ini, artinya kalian sudah bisa memulai simulasi. Dan nantinya pada saat dihubungin ke Factory.io, pada saat kalian pencet tombol play ini, artinya PLC-nya sudah siap untuk nge-run. Jadi di sini kita bisa start controller. Ini kita klik OK. Jadi di sini aslinya nggak ada apa-apa yang terjadi. Soalnya M0-nya itu kagak ke-connect sama siapa-siapa, tapi di sini kita bisa klik secara manual. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita klik 1 di sini, nilai M0 bakal true. Dan karena dia adalah input, dan nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada apa-apa, di sini nggak ada apa-apa, oh, di sini nggak ada apa-apa, outputnya bakal langsung true juga, gitu. Jadi simpelnya logiknya kayak gitu doang, kalau buat program run. Kalau misalnya kita mau ngedit, kita nggak bisa langsung ngedit pada saat run, kita bisa close dulu di sini, atau nggak mungkin bisa langsung dimatiin juga, lalu kita bisa ngedit. Di sini kita bisa pakai misalnya negated controller, contact. Jadi kalau ini artinya adalah bahwa kalau inputnya true, bagian ini kotak ini akan mengeluarkan false. Jadi kebalikan dari nilai M0 atau memori yang ada di sini. Jadi contohnya di sini true misalnya. Jadi kalau kita start lagi, jadi kalau kita start lagi, di sini nilainya false. Ini nilainya false, tapi gara-gara false, gara-gara ini negated, ini artinya jadi true. Kebalikannya kalau kita ini pilih jadi true, gara-gara ini negated, dia jadi false. Sehingga mengeluarkan 0. Yang output juga sama, ada negated coil, ada set coil, sama ada reset coil. Nah, untuk set sama reset, ini mirip-mirip sama yang rising edge sama falling edge. Kalau rising edge, artinya, yang kalau misalnya kayak gini, sorry, ini kita close dulu. Kalau misalnya kayak gini, artinya, setiap kali dia naik dari false ke true, dia bakal mengirimkan sinyal. Tapi sinyalnya bener-bener di saat itu doang. Kagak continuous, bener-bener di saat itu doang. Makanya rising edge. Kalau falling edge, berarti pada saat dia turun dari true ke false, 1 ke 0. Gitu. Mungkin susah kalau disimulasiin ini, jadi mungkin saya bakal tunjukinnya lebih jelas pada saat kita simulasiin bareng sama Factory.io. Nah, mungkin sebelum kita akhiri ini, ada beberapa yang bakal saya tunjukin. Bentar. Jadi, di sini ada kayak logic gate gitu lah. Ada AND, OR, SOR, NAND, NOR, sama SNOR. Mungkin saya tunjukinnya yang AND sama OR aja. Nah, gimana kalau AND? Nih saya balikin ke sini. Jadi misalnya ada dua input. Address yang keduanya M2 lah. Ini saya namain input 2. Oh, salah. Input 2. Yes. Ini. Oke. Jadi kalau misalnya OR, di sini ada pensil, kita bisa bikin garis lagi kayak gini. Sehingga di sini artinya antara input 1 yang nilainya true atau input 2 yang nilainya true, outputnya bakal true. Jadi kalau misalnya kita start lagi, misalnya kita play. Di sini kalau misalnya salah satu saja yang true, dia bakal mengeluarkan true. Kalau misalnya di sini true, dia bakal mengeluarkan true. Kalau dua-duanya true ya artinya true. Itu basicnya OR. Nah, bagaimana kalau misalnya N? Kalau N kita simple aja kayak gini. Tadi buat ngapus garisnya, kalian bisa pencet delete atau backspace. Ya. Jadi kalau misalnya N, kalian tumpuk kayak gini. Jadi kalau kita play sekarang, yes. Kalau misalnya salah satu dari dia true, gara-gara dua-duanya nggak true, kalian nggak bisa, outputnya nggak tetap false gitu. Kalau misalnya dua-duanya true, baru mereka bakal output true. Kalau di sini salah satu false, misalnya di sini false, bakal false. Mati gitu, 0. Jadi itu basicnya. Kalau not, ya tinggal pakai yang negated. Kalau snore,
SOR, dan seterusnya, itu kalian bisa coba logika sendiri, bikin-bikin di rangnya sendiri. Nah, mungkin untuk yang lebih rumit, kalian bisa pakai hal seperti ini. Di sini ada built-in-nya, di sini juga ada timer. Jadi contohnya kalau di sini timer, di sini ada banyak tipe, ada T-on, mungkin ini saya matiin dulu sebentar. Ada T-on, T-off, sama T-pause. Lalu di sini ada banyak juga, di sini ada conditional statement, dan yang nanti bakal dijelasin di video-video selanjutnya. Jadi mungkin untuk video ini itu aja. Thank you.